warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Ada 4 sajian berita yang akan hadir dari meja redaksi pada hari ini. Dan yang pertama, Wakil Rakyat minta kenaikan kuota haji di tingkat kota kabupaten. Rapat persiapan panitia pelaksana daerah sambut Hari Pers Nasional di tahun 2017. Pemerintah Myanmar belajar resep kerukunan di Provinsi Maluku. Dan Hari Raya Imlek di Kota Ambon berlangsung meriah. Inilah kabar kami sepekan, selengkapnya edisi 2 Februari 2017. Bersama saya, Sukma Dewi dan Risha Flora. Kabar kenaikan kuota jemaah calon haji Indonesia mendapat perhatian bagi calon jemaah haji pada seluruh kota kabupaten di Provinsi Maluku yang terdaftar dalam waiting list. Pasca penetapan kenaikan kuota jemaah calon haji oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah mendorong lembaga legislatif tingkat kota kabupaten yang meminta kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk menaikkan jumlah jemaah haji di masing-masing daerah. Permintaan para wakil rakyat ini disampaikan melalui pertemuan bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musad SPD MPD, di Ruang Kakanwil pada tahun 2017. Pasca informasi kenaikan calon jemaah haji Indonesia yang secara resmi disampaikan melalui Kementerian Agama Republik Indonesia kemarin, menarik perhatian sejumlah lembaga legislatif di beberapa kabupaten dengan meminta kenaikan kuota haji pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengelola penganggaran haji dan umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku menyambut dengan baik perhatian masyarakat melalui lembaga legislatif yang meminta agar kuota haji di masing-masing wilayah dinaikkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musad SPD MPD mengatakan, sejumlah lembaga legislatif diantaranya DPRD Kabupaten Buru Selatan dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur telah menyambangi dan melakukan pertemuan dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dan mereka meminta agar jumlah jemaah haji di masing-masing kota kabupaten dinaikkan. Kakanwil mengatakan kenaikan jumlah calon jemaah haji yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tentu akan berpengaruh secara nasional terhadap kuota haji di seluruh provinsi termasuk Provinsi Maluku. Namun hingga kini, secara statis angka pasti kuota haji di masing-masing provinsi belum ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jumlah kuota bagi Provinsi Maluku 710 jemaah, namun karena pemotongan 20% secara nasional membuat angka tersebut turun menjadi 569 calon jemaah. Di tempat yang sama, Ketua Komisi C DPRD Seram Bagian Timur Arobi Kelian mengatakan agenda utama adalah untuk meminta agar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku menaikkan kuota haji Kabupaten Seram Bagian Timur. Saat ini jumlah calon jemaah haji Maluku 38 orang. Sebelum pemotongan kuota 20%, jumlah jemaah haji di Kabupaten berjuluk Itawotu Nusa 48 jemaah. Setelah adanya kenaikan kuota haji secara nasional, mereka secara lembaga yang memenuhi kepentingan masyarakat meminta agar jumlah jemaah haji SBT dikembalikan ke status normal, yakni 48 jemaah. Komisi C DPRD SBT akan memberikan dukungan penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk memberikan subsidi dana dalam menunjang keberangkatan calon jemaah haji Seram Bagian Timur. Turut hadir dalam kunjungan Komisi A DPRD SBT ini Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jamaluddin Bugis SAG, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Yamin SAG MPDI, Kasubag IKA dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, MH Jente Pinalan SHI, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Seram Bagian Timur, Dr. Randus Umar Rengi Furyaan. Kita dari DPRD Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada hari ini punya kesempatan untuk mengagendakan pertemuan Komisi C DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur bersama Bapak Kakanwil Maluku dalam rangka membicarakan kuota haji yang selama ini kami di SBT masih yang pada saat penurunan 20% itu kita diturunkan dari 48 menjadi 38. Oleh karena itu pada kesempatan ini berkaitan juga dengan ada penambahan kuota haji secara nasional atau dikembalikan kuota haji yang dari dulu itu, akhirnya SBT kembali menjadi 48 dan kemudian
ada sekitar 10.000 yang kemudian ditargetkan oleh pemerintah pusat yang dijanjikan oleh pemerintahan Arab Saudi. Itu kemudian kami menangkap, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami bicarakan langsung dengan Bapak Kepala Kakanwil Maluku untuk kemudian bisa dirasionalisasikan dari 38, dan tadi beliau sudah sampaikan, Bapak Kakanwil menyampaikan bahwa pasti dikembalikan menjadi 48. Tapi dengan hitungan yang ada, maka tadi juga sudah dirasionalkan kembali itu karena penduduk Muslim kami di Seram bagian timur itu sudah 119.000 sekian. Itu berarti paling tidak 100 orang yang kemudian harus menjadi kuota kami di Kabupaten Seram bagian timur. Ya. Terkait dengan peran Kementerian Agama di Seram bagian timur, sejauh ini DPR menilainya seperti apa? Ya, selama ini cukup bagus dengan kami di DPR Kabupaten, khususnya di Komisi C, karena kami mitra, itu cukup bagus, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami bersama-sama untuk datang menyampaikan langsung kepada Bapak Kanwil untuk kemudian bisa dipertimbangkan dan dirasionalkan sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Seram Timur, khususnya penduduk Muslim. Ya. Kalau harapan Dewan selaku bagian dari representasi masyarakat Seram Timur atas pelaksanaan haji di Kabupaten Seram bagian timur di masa mendatang? Ya, insya Allah harus ada peningkatan kualitas pelayanan kepada Bapak Ibu haji kita, ya, calon jamaah haji kita yang kuotanya dari Seram bagian timur, karena memang kami dari sana itu ada kesulitannya itu soal transportasi. Alhamdulillah hari ini kami sudah, baru tahun kemarin itu sudah ada rute pesawat Trigana itu sudah ada, dan itu memudahkan kami untuk kemudian digunakan oleh jamaah haji kami di setiap tahunnya. Pemirsa, keberhasilan Provinsi Maluku dalam membangun kerukunan umat beragama telah menyita perhatian baik tingkat nasional maupun di internasional. Wilayah ini sering menjadi pusat pembelajaran kerukunan umat beragama oleh sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan pemerintah Myanmar melalui Menteri Penerangan UP Mian bersama rombongan melakukan kunjungan khusus untuk mempelajari resep kerukunan beragama yang ada di Provinsi Maluku. Pemerintah negara Myanmar yang diwakili Menteri Penerangan UP Mian mengaku kagum dengan Maluku. Pasalnya, daerah yang sempat dilanda konflik horizontal 18 tahun silam ini mampu bangkit dengan cepat dari keterpurukan konflik bernuansa SARA. Bersama dengan 20 wakil menterinya, ia meminta solusi dari pemerintah Maluku mengenai langkah yang diambil sehingga kerukunan bisa terjalin dengan baik di daerah ini. Dalam dialog bersama jajaran pemerintah Provinsi Maluku beserta tokoh-tokoh agama, Mian mengatakan pihaknya saat ini sedang berpikir keras bagaimana konflik religius yang terjadi di Myanmar bisa segera teratasi sehingga masyarakat bisa hidup dengan tenang dan damai. Menanggapi permintaan dari pihak pemerintah Myanmar, Gubernur menjelaskan solusi pemecahan konflik di Maluku tidak lepas dari kearifan lokal masyarakat setempat. Kebersamaan dengan itu, kesadaran masyarakat untuk hidup saling berdampingan kian tumbuh seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi dengan pemerintah Maluku yang memainkan fungsi dan perannya sebagai mediasi untuk menyelesaikan konflik. Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaad, SPD, MPD, yang juga turut hadir memberikan solusi penyelesaian konflik mengatakan tidak salah jika pemerintah Myanmar menjadikan Maluku sebagai classroom atau rumah belajar untuk menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di negaranya. Hal ini dilihat karena kedua daerah pada batas geografis yang berbeda ini sama-sama mengalami konflik. Hanya saja, Maluku berhasil keluar dari perang horizontal bernuansa SARA tersebut. Kakanwil mengungkapkan ada 3 hal yang menjadi indikator keberhasilan Maluku keluar dari lingkaran konflik. Yang pertama, rehabilitas atau proses pembenahan. Kemudian, membangun dialog dengan tokoh-tokoh agama untuk mencari langkah penyelesaian. Dan yang ketiga, penegakan hukum. Rehabilitasi yang dilakukan adalah memperbaiki rumah-rumah ibadah dan penduduk di daerah konflik. Kemudian rehabilitasi mental masyarakat yang mengalami konflik. Solusi berikutnya adalah akar kearifan lokal yang begitu kuat. Semisal ain ni ain atau rasa saling memiliki, hubungan pila gandong atau hubungan persaudaraan mengikat antar suku, ras maupun agama.
Selain Menteri Penerangan dan Wakil Menteri Dalam Negeri, rombongan dari Myanmar itu juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negeri. Selain Menteri Penerangan dan Wakil Menteri Dalam Negeri, rombongan dari Myanmar itu juga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negeri. Kedatangan mereka ke Maluku ini atas kerjasama Institut Viva Damai Maluku dan Harvard Kennedy School Myanmar. Pelaksanaan Hari Pers Nasional di tahun 2017 di Provinsi Maluku mendapat respon positif dari seluruh elemen masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan berskala nasional yang direncanakan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, maka Panitia Hari Pers Nasional di tahun 2017 menggelar rapat persiapan pelaksanaan daerah HPN yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku. Panitia Pelaksana Daerah atau Panpelda Hari Pers Nasional tahun 2017 menggelar rapat persiapan dengan seluruh jajaran instansi pemerintah, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD maupun instansi vertikal dari pusat di lingkungan Provinsi Maluku. Rapat yang digelar di kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2017 ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali dan mematangkan agenda-agenda acara yang telah disusun jauh-jauh hari untuk menyemarakan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin bin Taher SE, selaku Ketua Panpelda HPN tahun 2017 dalam rapat tersebut meminta kepada seluruh SKPD dan lembaga pemerintah vertikal agar segera memantapkan segala keperluan tamu Hari Pers Nasional yang akan hadir saat acara berlangsung. Segala keperluan tempat tinggal seperti hotel harus terdaftar dalam agenda acara yang akan dirampungkan agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga menimbulkan keresahan bagi para tamu yang akan hadir. Selain itu, Sekda juga meminta keperluan transportasi dan jumlah tamu yang akan hadir segera dikonfirmasi agar disesuaikan dengan kapasitas dari fasilitas yang ada. Sekda mengatakan, pemerintah Provinsi Maluku telah berkomitmen agar pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon dapat terselenggara dengan baik, sehingga akan berdampak pada nama baik provinsi ini. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku Dr. Seth Sahaburua menegaskan Panitia Pusat dan Daerah Hari Pers Nasional tahun 2017 harus bersinergi untuk bersama-sama mensukseskan event tahunan ini. Olehnya itu, segala persiapan acara segera mungkin harus dimantapkan. Rangkaian agenda Hari Pers Nasional akan dimulai sejak tanggal 1 Februari, diawali dengan bakti sosial, jalan sehat, pameran Maluku Expo tahun 2017, seminar dan penandatanganan fakta integritas reformasi birokrasi, kemudian dilanjutkan dengan konferensi kerja nasional Persatuan Wartawan Indonesia, konvensi Anugerah Adiwarta Joyonegoro, dan acara puncak pembukaan Hari Pers Nasional akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan sesuai dengan data peserta, diperkirakan lebih dari 2.000 wartawan se-Indonesia akan mengikuti kegiatan Hari Pers Nasional tahun 2017 di Kota Ambon. Pemirsa, momentum Tahun Baru Imlek ke-2368 di Kota Ambon mengandung makna pelepasan perbedaan kultur di tengah masyarakat. Dalam puncak pelaksanaan Imlek yang berlangsung di Baileo Ukumena pada 28 Januari 2017 kemarin, semakin memupuk nilai-nilai kerukunan di tengah antusiasme warga Tionghoa di Kota Ambon. Perayaan Imlek yang berlangsung di Baileo Ukumene Ambon tahun 2017 mendapat antusias dari seluruh warga kota, terutama komunitas warga Tionghoa di Ambon. Penampilan musik dan seni Siang Yang dan Huye dan barongsai yang dipentaskan para siswa-siswi Sekolah Minggu Wihara Suwarna Giri Tirta memberikan nuansa hiburan bagi seluruh warga kota yang menghadiri puncak Hari Raya Imlek di Ambon. Gubernur Maluku Insinyur Said Assagaf mengatakan semangat yang diusung panitia perayaan Imlek 2017 Kota Ambon agar tercipta kebersamaan untuk melestarikan kerukunan di bumi Manise sangat bernilai untuk mendorong kemajuan pembangunan umat beragama di Provinsi Maluku. Gubernur juga memberikan apresiasi atas tema yang diangkat pada perayaan Tahun Baru Imlek 2017 kali ini, yaitu mempererat kebinekaan bangsa di tengah keberagaman suku dan agama.
Menurut Gubernur, akhir-akhir ini banyak ujaran kebencian yang muncul di media sosial. Hal ini tentu sangat mengganggu keharmonisan bangsa dan negara. Pemeluk agama lain seharusnya lebih menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengannya. Kebinekaan ibarat sebuah grup musik atau band yang terdiri dari komposisi alat-alat musik yang berbeda bentuk sehingga melahirkan bunyi yang berbeda-beda pula. Seluruh masyarakat mestinya merawat dan menyatukan perbedaan di antara sesama anak daerah, sehingga bisa mendorong energi positif untuk mewujudkan perdamaian serta pembangunan di daerah ini. Kepada sesama anak bangsa, Gubernur mengingatkan tidak boleh ada yang merasa lebih tinggi. Seberapapun perbedaan manusia, tidak boleh menebar kebencian, apalagi menciptakan kekerasan kepada orang yang berbeda. Gubernur juga mengajak masyarakat Maluku untuk membangun kebersamaan dan sikap kekeluargaan, terjalinnya persaudaraan dalam kemajemukan, terciptanya rasa solidaritas di tengah perbedaan, serta timbulnya rasa saling menghormati kepada seluruh umat beragama di Indonesia. Turut hadir dalam acara peringatan Tahun Baru Imlek ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaat SPD MPD, Sekretaris Kota Ambon AG Lutu Heru, Ketua Uskup Amboina MGR Petrus Canasius Mandagi, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku dan Kasubat Ika dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku HM Jen Tepinalan SHI. Pemirsa, demikianlah kabar kami sepekan edisi 2 Februari 2017. Dari ruang redaksi Humas Kementerian Agama Provinsi Maluku, seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.